Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan yang selalu bersama beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1-3. Tertulis demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak bertanya kepada ayahnya yang adalah seorang bishop mengenai perbedaan kerubim dan serafim. Sang bishop kemudian berusaha menjelaskan mengenai dua pribadi malaikat itu yang disebutkan dalam Alkitab. Ia mengatakan bahwa kerubim mempunyai keunggulan dalam hal pengetahuan, sedangkan serafim mempunyai keunggulan dalam hal cintanya yang membara kepada Tuhan. Mendengar penjelasan tersebut, anak itu berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi seperti serafim yang sungguh mencintai Tuhan. Dalam pasal 16 dari Injil Yohanes ini, khusus di ayat 1-3, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya tentang penganiayaan yang akan mereka alami sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Ayat-ayat ini mengungkapkan tentang tantangan yang akan mereka hadapi dan memperingatkan mereka agar mereka tidak kecewa atau menolak Tuhan Yesus di tengah-tengah kesulitan itu. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki agar mereka tetap teguh dalam kasih mereka akan Tuhan, dalam iman mereka, meskipun mereka harus menghadapi penganiayaan, penderitaan, dan berbagai kesulitan. Tuhan ingin mereka mengetahui hal ini sebelumnya, agar mereka tidak terkejut dan tidak kecewa ketika menghadapinya. Tuhan juga mengingatkan mereka supaya mereka tidak menolaknya, meskipun mereka menghadapi kesukaran yang besar, serta persoalan yang berat yang mengancam nyawa mereka. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau persoalan yang berat dalam hidup ini, Tuhan menghendaki agar kita tetap teguh dalam iman dan tetap teguh dalam cinta kasih kita kepadanya, serta tidak menolaknya. Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa mereka akan dikucilkan dan dianiaya oleh orang-orang yang mengira bahwa dengan menganiaya para pengikut Tuhan Yesus, mereka menjalankan ibadah kepada Allah. Padahal dengan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka mereka sebenarnya sedang mendukakan hati Allah. Menjadi pengikut Kristus di saat zaman gereja mula-mula bukanlah hal yang populer. Iman kepada Tuhan Yesus di waktu itu akan menarik perhatian negatif dan kebencian dari orang-orang di sekitar. Namun Tuhan mengajar untuk tidak membiarkan keadaan tersebut menghancurkan iman dan cinta kita kepadanya. Kita harus tetap setia dan berpegang pada iman kita, sekalipun kita dikucilkan atau dipermalukan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita saat ini tidak mengalami kesukaran dan aniaya seperti yang dialami murid-murid di zaman gereja mula-mula. Di waktu itu tantangan yang mereka hadapi sangatlah berat sampai mengancam nyawa mereka. Tapi mereka tetap setia dan mengasihi Tuhan. Walaupun untuk itu mereka harus berkorban banyak hal, bahkan harus rela mati.
Di beberapa wilayah negara di dunia pada saat ini, memang masih ada aniaya dan pengucilan. Bahkan di negara kita pun masih ada persekusi terhadap orang yang percaya kepada Kristus. Tapi mari kita tidak kecewa dan tidak patah semangat dalam menghadapi berbagai kesukaran dan tantangan apapun juga. Jangan menyerah dan meninggalkan kasih kita kepada Tuhan hanya karena berbagai persoalan hidup dan penderitaan yang terjadi. Biarlah kita selalu membara dalam cinta kasih kita kepadanya sampai akhir hidup kita di bumi ini, bahkan sampai pada kekekalan. Tetaplah mencintai Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan ketika kami mengalami berbagai persoalan, tantangan, ancaman, bahkan aniaya. Tuhan mau agar kami tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kami mau Tuhan selalu setia kepadamu. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Kami tidak mau terpengaruh oleh keadaan yang kami alami, tapi kami mau sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengasihi-Mu dengan tulus hati. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan hati kami untuk selalu setia, percaya, teguh dalam iman kami kepadamu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami, membuat kami berhasil, dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.